Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang simple future tense. When do we use the simple future? Kapan kita akan menggunakan simple future? Yang pertama adalah to show willingness, untuk menunjukkan sebuah kemauan ya. Di sini polanya adalah will plus verb. Will ditambah dengan kata kerja. For example, someone is at the door. I'll get it. I will get it. Ya, itu artinya adalah dia di at the present moment. Jadi peristiwa yang di masa depan gitu ya. I will help you with your homework tonight. Itu adalah untuk sebuah promise atau offer. Janji atau menawarkan ya. Aku akan membantumu mengerjakan PR-mu malam ini. She won't tell me her password. She will not tell me her password. Refusal. Penolakan ya. Dia tidak akan mengatakanku passwordnya. Kemudian bisa juga future fact. Fakta di masa mendatang ya. The sun will set at 7 p.m. tonight. Matahari akan terbenam jam 7 malam. Atau juga untuk menunjukkan plan or intention, rencana atau maksud ya. Be going to plus verb. Jadi selain kata will, kata be going to itu juga bermakna juga will ya. Tapi menunjukkan sebuah plan atau rencana. I'm going to watch a movie tonight. He's going to have a party this weekend. Jadi she will watch a movie tonight. Jadi dia akan di sini merencanakan untuk nonton film. We will have a party this weekend ya. Dia akan merencanakan berpesta pada pekan ini. It's a plan ya, sebuah rencana. Kemudian di sini adverbs that are used in the simple future tense. Ada beberapa kata kerja yang digunakan dalam simple future, yaitu ada tomorrow ya, besok, kemudian the day after tomorrow ya, lusanya ya, in a few days, dalam beberapa hari, in 2 weeks time, 2 days later, next Sunday, in the future, in a few minutes. Itu adalah beberapa kata keterangan waktu yang digunakan pada simple future tense. Kemudian untuk patterns-nya dalam verbal sentence adalah subject plus will plus verb 1 plus object ya. Ini untuk kalimat positif. I will travel around the world. Untuk negatifnya kita tinggal menambahkan kata not setelah will ya. I will not travel around the world. Untuk questionnya kita tinggal letakkan di depannya ya, kemudian baru subject. Will I not travel around the world? Will I travel around the world? Bisa seperti itu juga. Oke. Itu adalah polanya atau formulanya. Selanjutnya adalah kita lihat contohnya. Untuk kalimat positif. Ryan will write a letter to his mother next weekend. Nah, di sini kita lihat ada kata will, kemudian verb 1 ya, write, kemudian next weekend. Kemudian untuk contoh yang lain, they will understand. Jadi apapun subjeknya dia tetap sama ya polanya, will ditambah verb 1. Kemudian di sini kita lihat ada kata tomorrow, itu sudah menunjukkan dia adalah future. Maria will take long holiday with her husband because of their business tomorrow. Nah, di sini atau tomorrow ini menunjukkan dia sudah simple future. Untuk negatif, di sini kita menggunakan kata want. Ini adalah kependekan dari will not. Jadi ingat ya, want di sini will not ya, kemudian plus verb 1 ya. Lisa won't leave his mother alone anymore. My friends won't make any cookies tomorrow. Andrian and I want to go with me next month. Untuk interrogative atau kalimat tanya, letakkan kata will di depan subject.
Will we go to the cinema next week? Nah, next week ini menunjukkan dia future. Will you play badminton with me? Akankah kamu main badminton denganku? Seperti itu ya. Kemudian tadi ya, will versus be going to. Sesungguhnya ya, dua ini artinya sama ya, akan. Tapi apa perbedaannya? Kita lihat di sini, will express future action decided at the moment of speaking. Jadi menunjukkan aksi masa depan ya, yang diputuskan saat dia berbicara. I will have salad now. Saya akan makan salad hari ini, saat ini ya. Express a prediction based on personal opinion or experience. Jadi sebuah prediksi. I think United will win the game. Nah, ini adalah sebuah prediksi, belum terjadi ya. I think United will win the game. Prediksi di masa mendatang bahwa USA itu akan menang dalam permainannya itu. A future fact, the sun will rise tomorrow. Sebuah fakta di masa mendatang ya. The sun will rise, matahari akan terbit besok. Sedangkan be going to itu adalah express future plans. Jadi lebih ke sebuah rencana decided yang sudah diputuskan sebelum the moment of speaking. Prior plans, jadi rencana awal ya. I'm going to visit my aunt next Friday. Saya berencana untuk mengunjungi bibiku di masa Jumat mendatang. Jadi masih rencana ya. I'm going to. Saya berencana ya. I will. Saya akan berencanakan nanti berkunjung ke sana. Kemudian express a prediction based on present evidence. Jadi prediksi dengan bukti ya. Kalau tadi untuk will itu prediksi tanpa bukti ya. I think United will win, akan menang. Kalau ini, look at those black clouds. It's going to rain. Nah, ada indikasinya apa evidence-nya, yaitu black clouds. Ada mendung ya. It's going rain. It's going to rain. Nah, itu akan hujan. Karena apa? There is a black cloud. Something is about to happen. Sesuatu yang akan terjadi. Get back. The bomb is going to explode. Kembali ya. Bomnya akan meledak. Sesuatu yang akan segera terjadi. Kita menggunakan be going to daripada will. Okay, now let's do the exercise. It will rain tomorrow. This sentence is to, apakah express willingness, mengekspresikan sebuah kemauan, predict a future event, memprediksi peristiwa yang akan datang, express unwillingness, menunjukkan ketidakmauan, atau express a spontaneous decision, mengekspresikan keputusan yang spontan. It will rain tomorrow. Mana? Willingness bukan ya. Unwillingness juga tidak, karena tidak ada not-nya. Spontaneous decision, sebuah keputusan kah? Bukan ya, tapi lebih ke future event, peristiwa yang akan datang. I'll pay for the ticket by credit card. The sentence is to, nah itu di sini, I'll pay the ticket. Express willingness, ini lebih tepat, saya akan membayar ya. Future event bukan ya. Unwillingness karena tidak ada not-nya, jadi it's not. Number 3, I'll do the washing up. The sentence is to predict a future event, express unwillingness, or express a spontaneous
decision. Nah, yang paling tepat adalah yang C ya, menunjukkan keputusan secara spontan. Karena kalau unwillingness juga bukan ya, future event ini juga kurang tepat. It's going to rain tomorrow. Nah, ingat di sini kalau ada going to itu berarti bisa jadi sebuah prediction atau planned future ya. The sentence is to predict, express willingness atau express a prior plan. Apakah sebuah rencana? Kurang tepat, tapi lebih ke prediction. It's going to rain. Akan hujan besok. Sebuah prediksi ya. I'm going to paint the house next week. Saya akan mengecat rumah minggu depan. Nah, this sentence is to, apakah ini sebuah prediksi? Jelas bukan ya. Willingness juga it's not, tapi lebih ke express a prior plan. Nah, apa perbedaannya nomor 4 dan nomor 5 ini? Kenapa yang nomor 4 ini adalah prediction? Kenapa nomor 5 ini adalah prior plan? Kita lihat perbedaannya ya. It's going to rain. Jadi kita bisa melihat bukti-bukti yang terjadi. Maybe because of the black clouds. Ini adalah sebuah peristiwa alam yang we cannot control. Tapi kalau yang number 5 itu kita bisa merencanakan karena ini aktivitas yang akan kita lakukan sendiri. That's the difference. Okay, that's about simple future tense. Ya, ada will dan juga ada be going to ya. Artinya sama yaitu akan ya. Hanya yang membedakan tadi ya. Kemudian untuk link for quiz, you can click this link and that's the end. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.